manifiesta. Si le buscas, Él se manifiesta. Aleluya, aleluya, aleluya. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Él se está manifestando. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Ada waktunya Tuhan menjawab doa-doa kita. Bilang kanan kiri, ada waktunya Tuhan menjawab doa. Dari tempat ini banyak kesaksian waktu Tuhan banyak menolong. Orang datang putus asa pulang dengan harapan yang baru. Yang sakit mereka dapat berkat kesehatan. Ujian ini pasti memberkati. Dan selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja.
karena pujian-pujian itu mengandung penguatan bagi setiap kita. Amin. Amin. Saya mau ceritakan ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan maksud dan tujuan memberi penguatan kepada kita semuanya. Mbah Pon ini dia adalah seorang penjual gudeg di pasar Beringharjo, Jogja. Saya sebelum sharing ini saya coba cari data juga di artikel, di buletin, di media elektronik. Memang kisahnya ini dikutip banyak media, jadi saya bisa mengatakan ini kisah nyata, gitu ya. Nah, Mbah Pon ini seorang janda ibu tua dengan 5 anak. Anaknya 5 dan semuanya lulus kuliah. 5 anaknya tuh 2 lulus di UGM, 2 lulus ITB, 1 lulus di UI. Mereka sekolah sampai kuliah sampai tamat, berprestasi tanpa beasiswa, tidak minta-minta, tidak berharap belas kasihan. Dia bekerja sungguh-sungguh, jual gudeg di pasar Beringharjo. Karena banyak orang ingin tahu, ada para peserta seminar ingin tahu apa kiat suksesnya Mbah Pon, ibu janda tua, 5 orang anak, bisa sukseskan anaknya 55, padahal hidupnya sederhana. Maka mereka coba menggali kiat-kiat suksesnya dengan cara mereka pesan gudegnya sambil antri, sambil tanya-tanya, kira-kira gitu. Jadi ketika mereka mulai bertanya, peserta seminar ini yang pertama dia tanya, Mbah Pon, kalau anaknya nakal waktu dibesarin diapain? Apa jawabnya? Ya kalau nakal dinasihatin. Yang berikutnya ditanya lagi, kalau bayar kuliah anaknya itu kayak mana? Apa jawab Mbah Pon? Ya pas waktunya bayar sekolah ya dibayar. Bingunglah peserta seminarnya ini mau tanya apa lagi. Akhirnya ada yang tanya ini, apakah Mbah Pon ini gak punya masalah kah? Apa yang dia jawab setelahnya? Nah, apa itu masalah? Apa itu masalah? Peserta itu bingung tapi kasih contoh. Itu loh Mbak, misalnya pas waktunya bayar nggak ada uangnya, piye toh? Oh itu toh. Mbak Pon menjawab, oh itu toh, gampang aja. Kalau pas tidak ada uang, saya minta ke Gusti Yesus. Lah, ternyata besoknya ada yang memborong semua gudeg saya. Jawaban Mbah Pon ini menampar para peserta seminar yang segala macam resepnya, kiat suksesnya, dia mau pelajari ilmu apa-apa, tidak ada sama sekali. Kalau tidak ada uang, dia doa sama Gusti Yesus, Gusti Yesus sandaranku. Dan besoknya dia kirimkan dengan cara diborong gudegnya Mbah Pon. Bagi Mbah Pon, dia tidak merasa masalah adalah sebuah masalah. Dia pun tidak pernah menganggap masalah itu masalah. Dia jalani hidup ini bersandar kepada Gusti Yesus. Orang-orang itu pulang dengan tidak mendapat jawaban apa-apa, karena hidup Mbah Pon bersandar kepada Gusti Yesus sandar. Kayak pujian tadi, satu-satunya tempatku bersandar. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Hari ini saya pun bersaksi, saya ada, saya bernafas, saya bisa melayani, saya bisa menjadi berkat bagi saudara. Ini semua bukan karena saya. Saya tidak sekolah tinggi, saya tidak lulus sekolah tinggi, tapi semua karena Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita sehari-hari memberkati orang? Pelayanan ini kita hanya memberi, tak kembali. Bagaimana caranya? Ya sama. Kalau saya butuh, saya minta Gusti Yesus saja, dan terbukti sampai hari ini semua tercukupi. Saya bukan orang kaya, saya bukan pengusaha, apalagi disebut sultan tidak. Tapi seperti doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya, sehingga saya dicukupkan, engkau dicukupkan karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa.
saya ke Manado, pasti ada pendirian Tuhan. Pasti ada, saya yakin. Ini ciri orang yang percaya. Kalau kita anak Tuhan tapi tidak mengamalkan kepercayaannya, dia masih berkata, kayak mana uang tiketnya, kayak mana nanti ongkosnya, belum ada uangnya. Stop ucapkan apa yang kau takutin, tapi bicara apa yang kau imani. Karena kata-katamu mengandung kuasa. Saya yakin dan percaya kalau suatu hari saya ke Manado, pasti Tuhan sediakan. Itu ciri orang percaya, hidup oleh iman. Saudaraku demikian datang hari ini sakit, percayalah, engkau tidak akan meninggal oleh karena penyakit. Penyakit tidak membunuhmu. Yang bisa membunuhmu rasa takut. Tuhan tidak merancangkan engkau mati karena sakit. Orang benar itu meninggal karena waktunya dipanggil Bapa di surga. Saya dan Anda meninggal suatu hari, berarti rumahmu di surga udah jadi. Penyakit tidak membunuhmu. Amin. Apakah kau percaya? Atau kau percaya pada ketakutanmu? Atau pada vonis dokter? Saya divonis dokter berapa tahun lalu? Mungkin sudah 10 tahun lalu. Saya komplikasi. SGOT saya ribuan. Hepatitis. Ada virus dalam tubuh saya. Lalu saya juga ginjalnya menurun fungsinya. Saya juga tipes. Saya juga bengkak. Ginjal saya sudah bengkak waktu itu. Kan dulu efek-efek dulu narkoba. Sembuh. Lalu saya terpapar COVID berkali-kali. Masih zamannya Delta. Tuhan sembuhkan. Kata orang, banyak orang habis pasca COVID nggak baik-baik saja. Puji Tuhan sekarang saya sehat. Saya divonis dokter diabetes, harus diinsulin. Itu sudah puluhan tahun lalu. Tapi sampai hari ini 1 jam insulin pun belum pernah saya sehat banget. Tapi saya sadar sesehat-sehatnya Andi Simon, suatu hari pasti kalau dia selesai saya pulang ke surga. Tapi Tuhan kasih sehat, Tuhan kasih sehat untuk ibadah. Saudara sehat untuk ibadah. Nanti saya doakan sebentar. Yang datang di sini ada yang mau didoakan, doakan tangannya. Nanti saya bantu doakan. Saudara sehat dan jawab diri sendiri. Sehat untuk ibadah. Jangan lagi sehat untuk yang aneh-aneh, tapi sehat untuk ibadah. Amin. Yang sudah biar berlalu, tapi esok dan sekarang ku harus jadi terang untuk generasi mendatang. Di sini semua pernah gagal, tidak ada yang tidak pernah gagal. Tapi kita jangan hidup dari kegagalan. Kita mau bangkit dan lihat hari esok bersama Tuhan Yesus. Amin. Time for Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kitab suci diambil dari Keluaran pasal 16 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-35. Puji Tuhan. 6 hari lamanya kamu mengumunnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. 6 hari ini saya dapat terima tempat atau masa atau waktu kita bekerja. 1 minggu ada 7 hari. 6 hari saudara sibuk bekerja, itu udah cukup kan? Jadi kalau sampai hari ke-7 engkau tidak ibadah, engkau tidak gereja, engkau tidak memuji Tuhan, itu namanya kata orang Chinese, ya boceng nih. Iya kan? Sudah dikasih 6 hari bekerja, hari ke-7 mau dicaplok juga. 6 hari mau bekerja, hari ke-7 kamu sabat. Sabat itu artinya istirahat. Sabat itu artinya rest. Sabat itu artinya engkau merenungkan. Ya, sabat itu baik buat tubuhmu. Jangan hanya kerja kecapean, nanti drop sakit, siapa yang rugi? Rugi sendiri. Tuhan gak mau saudara sakit karena kecapean. Maka ada sabat, sabat istirahat. Bilang kanan kiri,
Amin. Orang itu berkata mata duitan, lihat uang hijau matanya. Akhirnya semuanya, kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Amin. Kurang meyakinkan. Iya, saudara-saudara sekalian ya. Jadi Tuhan nyatakan sini 6 hari kamu memungutnya. Apa yang dipungut anak? Manna, roti dari surga. Enak rasanya, seperti ada madu-madunya. Tahu dari mana? Emangnya pada jawab Alkitab saya bilang rasanya kayak madu, enak, roti dari surga itu. Luar biasa loh, Tuhan sediakan sampai makanannya. Jadi kalau saudara-saudara misalnya udah menikah, anaknya sudah lulus sekolah, jangan khawatir berlebihan. Nanti anakku mau kerja di mana? Akhirnya rambutmu jadi putih lebih dulu. Kenapa? Baru lulus kuliah sudah pikir nanti kerja di mana? Pasti ada berkatnya. Saya kemarin ke Makassar, ke Panti Jompo, lalu saya disapa, ada seorang ibu berkata, Pastor Andi, bolehkah kalau saya meninggal kasih saya peti mati? Apa jawab saya? Mau warna apa? Warna putih. Saya janji kalau saya masih hidup dan ibu sudah meninggal, saya kirim peti mati warna putih di Makassar. Senangnya. Bagus juga sih sebetulnya, tetapi maksudnya kita hidup ya hidup aja jadi berkat. Nanti kalau meninggal pasti ada urus. Amin. Jadi meskipun takut mati, bilang kanan kiri jangan takut mati. Meskipun loh, karena jujur tidak seorang pun yang tidak takut. Tapi kita sering menguatkan kan, jangan takut mati. Karena nanti pasti ada yang urus. 6 hari lamanya kau memungut itu mana luar biasa loh. Jadi 6 hari, setiap hari ambil secukupnya. Ya, doa secukupnya, jangan serakah. Karena begitu sore itu rotinya rusak, basi. Jadi besok pagi-pagi itu ada turun lagi, ambil lagi secukupnya. Secukupnya saya kan dan Pak Ronald beda. Kalau Pak Ronald satu makan nyemnya burasnya berapa? Kalau saya kemarin 3 3 bukan 3 biji, 3 pasang 6. Iya kan, secukupnya kita beda porsi. Ya, yang penting jangan serakah. Nah, hari 1, 2, 3, 4, 5 ambil secukupnya. Hari ke-6 Tuhan bilang apa? Kamu ambil double. Supaya apa? Hari 7 kau jangan cari-cari lagi. Istirahat kamu. Hari berikutnya 1 kali lagi. Luar biasa kan? Hari ke-5 secukupnya. Hari ke-6 ambil double. Hari yang ke-6 jatahnya tidak busuk sampai besok. Keren gak Tuhan itu? Luar biasa kan? Supaya apa? Supaya kau ibadah. Jangan jual ibadahmu hanya karena mencari makan. Tuhan kasih berkat kepada orang yang mau ibadah. Jangan tukar ibadahmu hanya gara-gara mau di bisnis. Tuhan kasih berkat kepada engkau yang utamakan ibadah. Selanjutnya, tetapi kalau hari ke-7 keluar, kata orang Banjar muncul, apa yang muncul? Nggak dengar-dengaran, nggak ada. Pernah nggak kerja, nggak ada hasil, capek ya? Nah itu. Ini pelayanan sederhana. Ada piano, nggak ada yang main. Tadi ada ibu-ibu mau sumbang pujian. Siapapun di sini, termasuk hamba Tuhan yang ada buah pelayanannya, mau sharing mau khotbah boleh. Saya tidak eksklusif. Hamba Tuhan siapapun yang mau khotbah di sini
mau diiringi boleh, ya. Tapi kalau harap saya atau harap kami belum punya tim. Sederhana kan? Tetapi diberkati Tuhan. Saudara jadi saksi setiap minggu. Orang-orang datang di sini, saya lihat di review di Google Map itu, review semuanya bintang 5, bagus, pelayanannya terberkati, makanya enak, tempatnya bersih, bagus. Cuma ada yang kurang. Mau tahu apa kurangnya? Di review itu. Mau tahu ya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kurangnya hanya satu. Apa itu? Rebutan kursi. Ada malah sudah diambil. Waktu mulai pelayanan ini, satu hal yang saudara mungkin tidak tahu, tapi kalau namanya hamba Tuhan tahu. Waktu saya mulai pelayanan ini, tahu kan saudara, saya sekalian, subuh-subuh setelah doa pagi, saya selalu doakan kursi kosong. Tentang saya salah doa atau juga itu Tuhan nggak saya lucu-lucu, tapi saya kan ngomong di hamba Tuhan itu sama halnya sama ketawa. Saya doakan kursi kosong, kursi isilah jiwa-jiwa. Itu saya lakukan di awal-awal. Saya berdoa dan Tuhan memberkati. Hari ini kursinya dirampasan. Meski sederhana, kalau Tuhan memberkati, itu jadi berkat. Melakukan sederhana, diberkati, bisa luluskan 5 anak yang berbulan ini. Jadi jangan kita berpikir selalu yang spektakuler, cara-cara curang, korupsi, jangan. Sederhana yang penting diberkati. 6 hari kerja, gak usah ngoyong lembur sana sini, banting pulang banting. Kalau nggak diberkati ya udah bocor melulu ya. Tapi kalau 6 hari bekerja sungguh-sungguh atau dengan Tuhan memberkati. Amin. Saudara pas mau beli motor, pas ada berkatnya. Amin. Pas mau bayar rumah kontrakan, pas ada berkatnya. Pas mau beli mobil, pas ada. Pas mau nambah istri, pas. Pasti tidak boleh. Jangan yang pas ada berkatnya lagi. Ya, kita lihat berikutnya ayat 28. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Saudara membaca 3. Perhatikanlah dua hari tinggallah kamu di tempat masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Bilang kanan kiri, berkat Tuhan itu cukup buat kamu. Kecuali serakah. Bilang kanan kiri, jangan serakah. Jangan serakah. Orang serakah itu, bagi orang yang serakah, seisi dunia tidak cukup buat dia. Itulah bahaya yang serakah. Tidak ada cukup-cukupnya. Bilang kanan kiri, jangan serakah. Jawab, kamu juga ya. Saudara, ayat 30. Lalu istirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Ngapain mereka? Ibadah. Sabat itu ibadah. Berbanyak ibadahmu. Rajin ibadah sebelum diibadahin. Jangan hidup ibadah cuma karena dibias oleh papanya, duduk paling depan sekali. Kalau hari Minggu lain, kadang-kadang ke gereja, ibu-ibu jangan kayak Pragawati. Saya ngomongnya saya alami, saya nggak bikin hiperbola. Ya, waktu ini pelayanan belum diberkati Tuhan, belum ya. Tahu saya doakan kursi kosong yang datang ada beberapa. Jalan kayak Pragawati. Jadi mulai misalnya contoh ya, jam 8 pagi ibadahnya, contoh. Ini belum diberkati belum, masih kita merintis. Jam 8 pagi, kalau sekarang kan
istilah ibu-ibu. Ini benar saya alami. Saya alami. Kenapa? Karena ibu-ibu itu merasa diperlukan gereja. Kalau saya tak datang, kursi kosong. Tidak apa-apa, itu memang alami prosesnya. Tapi tetap bertemu dalam Tuhan. Waktunya tiba, kau dan lemah, aku mulai. Itu saya alami. Ya, sudah gitu kadang-kadang bawa anaknya ke rombongan ke kampung. Lari. Karena saya sejak dulu tertib dalam hal ibadah. Tolong ya anak-anak ditertibkan. Tersinggung, nggak ada lagi. Nah, itu proses. Maka saya terus jalan sampai hari ini. Di ruangan ini nggak boleh ada anak kecil. Sampai sekarang saya terapkan. Kenapa? Karena jangan sampai ibadah yang tidak seberapa lama terambil waktunya fokus ke anak-anak. Jadi sekalipun saya tidak ada sekolah minggu, di luar kita siapkan apakah makan kah, pensil gambar kah, mainan kah untuk mencuri perhatiannya. Ya, ibadah orang tua ibadah supaya fokus dengan firman, didoakan fokus menyembah fokus. Karena kalau misalnya ada anak-anak di sini, pasti nggak setenang ini, pasti deh, pasti. Betul sekali, ya. Dan saya alami untuk kita ingatkan tersinggung. Kok anak-anak pakai ayat lagi, biarkan datang pada Yesus yang dihalangi. Betul, Bapak, ayat itu kan beda, jangan terus dipakai. Terus anak-anak seenaknya lari dari turun panggung, kita tahu pas shalom, dia halo. Pernah kemarin bulan lalu, saya lihat di video, saya kan makan yang tiap kali cahaya itu ada gimana di depan saya. Nah, lihat di video, kok ada waktu doa ini, ada hijau-hijau terbang. Ini penglihatan atau tertangkap kamera yang kasat mata ini. Saya ngomong sama Bogem, coba cek itu hijau-hijau apa? Itu balon anak-anak. Apa saya bilang? Waktu kita mendoakan ada penampakan balon hijau. Coba boleh baik-baik. Oh, anak-anak ada masuk sini, dia bawa balon hijau terbang-terbang itu. Iya, waktu ibadahlah sungguh-sungguh. Ya, nanti kita pulang ke surga, kita hanya ibadah sama Tuhan. Di bumi ini tempat kita latihan ibadah. Bilang kanan kiri, ibadah sungguh-sungguh. Berapa sekarang? 31, suara baca 3. Ya kan? Jadi mana itu bukan rasa pizza, tapi rasa seperti kue madu. Madu apa? Maka saya mengerti dari ayat ini, kenapa anak Tuhan yang suka ibadah itu manis-manis loh. Anak Tuhan yang ibadah tidak boleh kepahitan. Kepahitan tidak di sorga. Jangan tukar sorga dengan kepahitan. Doa yang benar adalah doa yang mengampuni. Kalau saudara tetap membenci orang lain, sesamamu, saudaramu, seiman atau sebangsa setanah air, kau adalah seorang pembunuh. Dan seorang pembunuh tidak masuk sorga. Tertulis 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15, bahwa seorang pembenci saudaranya apabila tidak bertobat, tidak mengampuni, dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan tidak ada seorang pembunuh manusia yang masuk surga. Saudara, orang yang ibadah sama Tuhan pasti cantik-cantik. Cantik raut wajahnya, cantik hatinya. Karena orang yang hatinya cantik itu tubuhnya sehat. Ada zaman dulu bahasa Inggris itu masalah itu kali di dalam tubuh yang sehat terdapat.
Biasa ibu-ibu berapa itu? SKJ, senang segala jasmani. Di dalam hatimu yang baik terpancar kehidupan. Hatimu yang sehat, tubuhmu sehat. Dan kalau hatimu penuh kebencian, rasanya dompetmu pun akan tipis. Iya. Karena orang yang suka mengampuni itu sama dengan suka bagi. Dan orang yang suka berbagi itu tidak pernah kekurangan berkah. Ya. Saya doakan saudara menjadi pemberi kepada sesama yang membutuhkan. Doakanlah saya supaya saya tetap tidak pelit. Pernah gini, Mas Makassar, karena manusia apa berubah. Ya, maka doakan saya juga supaya sampai Tuhan jemput saya pulang ke rumahnya, saya tidak gigi. Itu Mas Makassar, tidak pelit. Iya kan? Karena sekarang ini saya ajarkan uang itu cukup sampai di tangan. Tapi nanti lama-lama kalau sudah jaga hati, masuk di hati itu bahaya itu. Ya, nggak diomongin uang itu. Ya, uang hanya cukup sampai di tangan. Ada yang perlu dibantu, ada yang minta dikasih, ada yang perlu disumbang. Amin. Kalau udah masuk di hati, susah keluarnya. Bilang kanan kiri jangan pelit. Semua wajah-wajahnya manis semuanya, kayak madu. Amin. Lanjut, kedua sudah baca, tiga. Lanjut, sebab itu Musa berkata, terus seperti orang Israel sama-sama makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba perbatasan tanah Kanaan. Luar biasa loh. Sampai generasi keberapa itu? 40 tahun. Jadi disuruh ambil satu apa tadi itu seperti buli-buli, apa itu kira-kira kendi, taruh mana, lalu di hadapan Tuhan 40 tahun habis-habis. Kayak mana luar biasa, kayak mana luar biasa. Saudara pulang sebentar, saya mau berdoa, keluargamu tidak kekurangan. Apa yang kau perlukan buat anak-anakmu sekolah dicukupi. Saya bicara ini, aduh saya merasa merinding banget ini. Saya diingatkan akan kebaikan Tuhan. Karena dulu saya tidak sanggup membayar SPP anak saya. Itu anak di belakang. Yang satu di media. Tidak sanggup bayar. Saya pindah, anak saya sekolah itu pindah-pindah sesuai di mana kantor saya, kantor daerah saya. Yang saya ingat sempat kita berkantor di Pasar Baru, anak saya bersekolah di 3 bahasa, sama SPP enggak.
Saya berkantor di Balikpapan Baru, sekolah di IPK, SMP Muda. Sampai akhirnya masuk ke Margarinata. Anak saya bersekolah di PD apa itu? PD Dharma apa? Iya. Bukan mana? Santo Mikael. Oh, Santo Mikael. Santo Mikael. Santo Mikael sebelah kali ya. Sama, suster-suster saya hadapi ke DU. Dipanggil terus. Bagaimana ini? Sabar suster, saya pasti lunasi. Sampai namanya bertahun-tahun saya tidak bisa ambil rapor. Karena rapor bisa diambil kalau nggak lunas SPP. Siapa orangnya? Saya orangnya. Saya tidak pernah malu menyaksikan siapa saya. Saya tidak pernah malu. Lalu beberapa hari yang lalu saya ketemu satu orang. Orang ini bertanya kepada anak ini, dia datang menangis karena melihat korban luar biasa. Dia cerita ketemu dengan kenalannya, kenal saya bertahun-tahun lalu. Dan orang itu pernah datang ke sini beribadah. Mungkin tadi yang setelahnya begini tadi. Mungkin. Dia bilang, saya baru kesaksiannya baru 2 hari lalu. Dia bilang, dia panggil ini yang sama saya C. Gimana bisa kita ikut pelayanannya Andi Simon ini? Kenapa emangnya? Uang sekolah anaknya saja dia nggak bisa bayar. Saya maklum situasi itu. Siapa kira-kira yang mau ikut satu pelayanan? Kalau misalnya pendoanya saja uang sekolahnya nggak bisa dibayar, saya orangnya. Saya udah capek miskin. Saya sudah kenyang dihina orang. Dan anak-anak saya bersaksi bulan lalu, iya Dedi, saya sekolah nggak ada teman sama saya. Karena itu anak-anak saya sekolah nggak bisa bergosip. Si Speni nggak beres sekolah, jangan temani. Masa itu saya alami. Tapi puji Tuhan, tidak ada yang tidak lunas. Semuanya lunas. Waktu lunas, saya nggak peduli rapor dikasih apa tidak, karena saya nggak butuh rapor. Saya hanya butuh anak saya dididik dengan baik. Rapor hanya secari kertas saja. Dan hari ini, baik itu IPK, baik itu 3 bahasa, baik itu apa tadi Santo Mikael, kalau saya datang bertinggi-tingginya, siapa pastor Andi Simon? Santo Mikael ada yayasan panti asuhannya. Suster tahu, Pak pastor memberkati ya? Ya, silakan Pak pastor masuk. Dari yang terhina, Tuhan bisa angkat menjadi seperti hari ini. Saudara tentu lebih daripada saya. Saudara punya skill, punya usaha, punya pendidikan yang mumpuni. Saya nggak sekolah tinggi, saya masa mudanya nakal. Separuh hidup saya di penjara. Tato di badan saya salah satu adalah tato yang ini diukir di rutan Salemba. Bukan tato fashion yang bikin enggak. Yang kayak gini saja loh. Tuhan tidak gagal memulihkan. Inilah daur ulang. Maka saya berjanji Tuhan Yesus sampai Tuhan panggil saya mau setia ibadah sama Tuhan. Saya mau ajar anak saya setia kepada Tuhan Yesus. Karena saya ada sampai hari ini karena Tuhan Yesus. Saya ada saudara-saudara juga, meskipun saya nggak punya sekolah teologi yang tinggi, nggak pintar berkhotbah seperti hamba orang lain, saya mau dorong saudara tetap setia ibadah pada Tuhan Yesus. Jangan tukar ibadahmu dengan apapun juga, meskipun sederhana. Kalau Tuhan yang memberkati, Tuhan bisa mengangkatmu naik dan menjadi berkat bagi sesama. Ayo ingatkan kanan kiri, tetap setia ibadah. Dimanapun engkau datang dari kota, bisa dari Manado, dari mana, setialah ibadah. Setialah ibadah. Kemarin subuh saya sampai sekarang dapat kabarnya, saya sedih. Ada satu orang bapak namanya Waldo Soki Sari. Bapak ini bertahun-tahun setiap pagi
pagi menyapa saya di chat WA. Pastor, shalom, terima kasih firman-Nya, saya terberkati selamat pagi, bla 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 bla. Kemarin subuh saya buka chat WA, dia WA saya dan berkata, Pastor, tubuhku sudah melemah. Kayaknya saya sudah mau pulang ke surga. Saya izin Pastor ya pulang ke surga duluannya. Nanti saya ketemu, saya sambut Pastor di surga. Kemarin subuh saya langsung begitu subuh live streaming, saya langsung sapa, saya respon. Sampai tadi subuh lagi, saya cek lagi, respon lagi, nggak ada kabarnya. WhatsApp-nya dilihat terakhir pagi kemarin. Saya tidak tahu, saya berharap sih masih di bumi. Tapi bertahun-tahun tiap pagi sapa, Pastor, shalom, terima kasih, saya tunggu namanya, terima kasih, bayangkan. Kemarin subuh dia berkata, Pastor, saya izin kayak fisikku tidak kuat lagi. Saya izinnya pulang ke surga duluan. Sampai sekarang saya belum tahu kepastiannya apakah betul sudah pulang ke surga. Saya nggak tahu, kadang-kadang itu dihubungi biasanya keluarganya seminggu setelah kejadian, istrinya akan handphone, gitu. Dia berkata, Pastor Andi, bapak sudah tidak ada, mama tidak ada. Biasanya nggak langsung, karena biasa kalau kejadian itu masih terus sebagainya, handphone boleh dibuka. Dia masih duduk ibadah, tapi waktu itu selesai. Saudara-saudara, masih ada waktu ibadah, ibadahlah. Amin. Dan kalau ibadah, jangan tidur. Ya, karena tidak tidur. Iya sih, tempatnya kursinya empuk, AC-nya dingin. Coba kalau panas, jadi semuanya. Iya, kira-kira malam ini bisa dipenuhi oleh setiap kita. Mari kita beri bersama-sama. Puji Tuhan. Satu ayat saya akan bacakan, Keluaran 3:25 sampai 26. Silakan tampilkan, saudara bacakan. 1, 2, 3. Tetapi Elohimmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan membiarkan penyakit dari tengah-tengahmu. Lanjut. Tidak ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan mengenapkan tahun umurmu. Di luar ada healing water, saudara mau ambil tiap hari di Balikpapan silakan, pakai botol sendiri, ya. Air PDAM yang kita filter layak minum, kita doakan. Karena prinsip Alkitab ini, orang yang ibadah kepada Tuhan diberkati air minumnya, ya. Ambil gratis, jangan dijual, jangan dibisnisin, ya. Sekalipun ada potensi, jangan. Tapi kasih cuma-cuma. Kalaupun kirim, jangan. Saudara-saudara pakai ongkir sendiri, jangan minta orang. Jadi berkat, ya. Dan baik kesaksian, healing water, cancel operasi, miom sembuh, kanker hilang karena Tuhan memberkati. Air biasa loh diberkati, ya. Makananmu diberkati. Saya minta ya Bapak di surga yang hari ini datang, saya minta kepada Bapak rindu juga melihat setiap hidup mereka, Bapak angkat dong Bapak mereka ke tempat lebih tinggi supaya mereka jadi saksi di bidang masing-masing. Saya berharap kepada Tuhan semua saudara yang datang hari ini tidak ada kekurangan, tapi apa yang kau perlukan disediakan, tercukupi. Setia ibadah Tuhan Yesus. Amin. Let's pray. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat sabda firman-Mu. Terima kasih Engkau
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur firman-Mu melawat kami semua. Firman bahagia kami. Firman-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih. Setiap orang yang dengar firman Tuhan, mereka bertobat hidup sungguh-sungguh dan mereka rajin ibadah. Sehat untuk ibadah. Diberkati mereka sudah dengar firman Tuhan dengan sehat untuk ibadah. Diberkati pekerjaan ekonomi, diangkat Tuhan naik untuk setiap Tuhan dan jadi saksi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Bilang kanan kiri, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Amin. Segala berkat dan amin di dalam Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Teman-teman kiri, selamat hari Minggu. Next week kita berkat semuanya sama-sama. Kita kasih ibadah bersama-sama untuk ini. Amin. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanmu. Tak pernah dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Sekalian, mari angkatlah dua tangan di hadapan Tuhan Yesus. Dengan tangan yang terangkat di hadapan-Mu ya Tuhan, kami akan pulang dan memohonkan berkat daripada-Mu. Saudara-saudaraku, pulanglah engkau sekalian dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan janjikan menurut rencana kehendak-Nya terjadilah dalam hidupmu. Terima dengan iman. Diberkatilah keturunanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah kandungan istrimu. Diberkatilah semua pekerjaan dan pelayananmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Terus memberkati semua. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, silakan ke atas. Nanti persilakan menyapa. Saudara bisa jabat tangan, foto-foto, dan saya mau memberkati setiap yang hadir di atas.
Bless you. Sehat selalu, amin ya. Selamat hari Minggu, nak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, dan Yesus berkati. Perasaan tadi kita waktu masuk dengan ibu ini, sekarang pulang lagi dengan ibu ini.
Mana? Shalom, 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 shalom. Shalom. Punya banyak pemain musik loh. Iya. Kapan GBB Shalom mau pujian Tuhan Yesus, ya kan? Nah, Shalom. Foto ya. Gitu kan. Tidak dia gabung. Lu foto Oke. Saya yang ikut sini gua foto ya. Pakai handphone gua aja. Oke. Cik, makasih Cik ya. Kerjain terus ya. Cik, makasih banyak Cik. Ya, mari keluar sama kamu kita tadi. Sudah. Untuk coba foto kan supaya ini bagian. Kan di sini.
Apa balik? The Spirit of God is in this place. Before we keep on with this song, I just feel His presence so heavy. I feel His fire falling in this place right now. I don't know who came in here
di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Ya, terima kasih ya. Saat tiada yang dapat ku genggam, kau ajarku menggenggam tanganmu. Saat semua kasih jalan rencanaku, melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Indah di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Oh, kita jadi doakan yang
Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Diberkati bisa disembuhkan dari kanker, walaupun normal kali di Jesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah Kau balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
dekat bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Jangan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Jangan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Jangan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Jangan apakah ku balas Tuhan selain puji dan Baptisan loh, maksudnya ibu tahun dia bertuan Yesus dan di hari ini baptis dengan segala keterbatasannya. Ya, doakan ya dan jadi dekat. Baik, amin. selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat